Tapi kalau diajarkan satu persatu tahap bertahap, pasti dia lebih cerdas dibandingkan dengan orang normal. Oke. Saya bisa bilang begitu karena anak tunanetra pinter. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante masih di Solo, Surakarta. Tapi ini bukan ke Solo sih, lebih ke arah Karanganyar ya. Karanganyar. Karanganyar Sukoharjo ya. Jadi di sini saya kebetulan bertemu tanpa janjian sebenarnya, tiba-tiba wow ada narasumber yang keren banget. Mohon-mohon mau dong gitu ya. Karena Ibu Wahyu Ningsi SPD ini adalah guru olahraga SLB Negeri Guru olahraga SLB Negeri Karanganyar. Betul sekali. Bener ya. Betul ya. Terima kasih banyak Bu Wahyu Ningsi Terima kasih juga bisa setelah datang ke rumah saya. Terima kasih Bedante. Panggilannya Bu Ning. Ya, kalau Bu Guru Bu Ning. Bu Ning. Bu Ning tuh guru matematika saya dulu, Bu. Sama juga, jadi panggilannya waktu zaman dulu kan Bening itu ada ini kan artis ya. Artis ya, Jadi kita betul. panggilan Bening. Bu Ning, oke, Ibu sebagai seorang guru olahraga SLB, itu yang SLB-nya sendiri nih Bu ya, Ya. SLB-nya sendiri, saya benar-benar awam, mohon maaf, saya pengen tahu dulu, kelasnya itu dibagi-bagi nggak ya? Ya, untuk SLB itu kelasnya dibagi-bagi ya, dari kelas A itu tunanetra, yang kelas B tunawicara atau tuli, sedangkan kelas C itu adalah EQ, keterbatasan EQ keterbatasan ya, sedangkan D adalah daksa, sedangkan E itu adalah super nakal. Oh ada, kategori Ada. super nakal tuh ada? Itu kelasnya kelas E, yang lebih Kelas dengan E. anak normal tapi nakal sekali. Tapi apakah itu berasal dari kekurangan atau memang kurang pendidikan untuk ininya aja, tata krama atau gimana? Itu yo Mohon maaf kalau salah ya, saya nggak ya ngerti nggak aja nih. apa-apa. Itu nggak kekurangan sebenarnya, itu lebih malah lebih seperti orang normal, lebih kelebihan. Oke, bukan dari Kelebihan. autis ya, bukan ya? Oh bukan, kalau autis itu karena saraf. Ininya Oke. kan jalan terus. Iya. Jalan terus, tidak ada kata berhenti. Ya. Jadi dia gerak segala macam, bergerak kemana saja gitu. Oke. Nah, Bu Ning sendiri untuk ngajar olahraga itu untuk semuanya, Semuanya A sampai E. A sampai E. Di luar dari E, Bu, udah pasti E yang paling susah. Yang paling susah ya. Karena orang Sampai D bandel gitu aja. kan. Oh, bandel, Orang bandel waduh. melawannya ya susah lagi udah gitu Iya kan ya. betul. Tapi kita lihat di A sampai B sampai D nih ya. Sampai D. Ngajarinnya apa aja nih? Untuk anak-anak keterbatasan beda-beda. Oke. Ngajarnya pun berbeda-beda. Untuk kelas A itu kan tunanetra. Tunanetra, kita harus belajar, kalau guru kelasnya itu harus bisa braille. Guru kelas harus belajar Braille. Tapi kalau guru olahraga, kita sama olahraganya sama seperti orang normal. Kita lari, ajak lari, tapi dengan cara pelan-pelan. Itu lari itu caranya gimana? Lari tangannya itu gimana? Harus ke depan, harus ada sumber bunyi. Ibaratnya seperti tangan. Orang itu di depan. Itu orang harus maju ke depan. Ya begitu, harus dengar sumber bunyi. Dengar sumber bunyi. Tapi pengajaran pada saat dia harus bergerak tangannya kemana itu berarti digerakin. Ya, digerakin itu harus digerakin sama guru olahraganya, diberi contoh ibaratnya tangannya lari, ya satu belakang kombinasi, begitu. Oke. Harus begitu dulu. Jadi anak untuk tunanetra tidak tahu apa-apa, tapi kalau diajarkan satu persatu tahap bertahap, pasti dia lebih cerdas dibandingkan dengan orang normal. Oke. Saya bisa bilang begitu karena anak tunanetra pinter pianis, piano. Oh, Menyanyi, pintar sekali. itu udah secara banyak ya, secara umum kelihatan begitu. gitu ya. Langsung ya? Kelebihannya begitu anak tunanetra. Pasti pijat Oke. itu. Tahu-tahu saraf-saraf gitu kan ya.
Itu kan di udah- sekolah kan ada, nanti diajarin begitu. Oh, di sekolah juga udah mulai diajarin pijat? Ya, itu untuk pijat antara kelas 6. 6 SD? 6 SD. Untuk olahraga ya kelas 1 sampai kelas 6, SMP, SMA begitu sama. Tetap sama. Tapi ajarannya berbeda-beda dengan semua jurusan. Misalkan itu A begitu ya kan, jurusan yang B. Kalau jurusan B itu aktif. Kenapa saya bilang aktif? Anak itu seperti orang normal, tapi tidak bisa ngomong, tidak dengar gitu. Harus ditata satu-satu. Bahasa juga harus bisa ngomong, terutama guru kelas, bahasa isyarat. Kalau sebagai saya guru olahraga ya harus bisa sedikit-sedikit gitulah. Jadi digerakkan, dia cepat menangkap karena dia otaknya normal dibandingkan dengan C. Nah, kalau yang C itu yang keterbatasan EQ di bawah 50 apa 60 ke bawah itu 1000 kali saya ngomong baru 2-3 bisa tangkap. Nah, begitu. Bedanya begitu. Kalau anak B itu tetap cepet banget menangkapnya. Kalau diajarin pun cepet banget. Sama kayak tunanetra yang A itu. Ya, sama dengan tunanetra, sama. Kayak orang normal sama, yang B. Yang B. Yang Cuma B bedanya adalah dia nggak Nggak bisa berkomunikasinya ngomong, dan nggak bisa komunikasi denger ya. sama tidak dengar. Oke, sebentar saya boleh motong dulu ya sebentar ya. Pada saat di rumah mereka mungkin kalau yang mungkin udah SMP, SMA, mereka sudah sempat belajar bahasa isyarat. Tapi kan kalau masalah masih kelas 1 SD itu mereka kan bahasa isyarat dan membaca bibir itu kan belum tentu ya, belum tentu semua bisa kan. Itu harus diajarkan, misalkan sini gitu. Pelan-pelan, orang tua dan guru harus bisa kerjasama. Itu kan bisa anak kecil kan pengen lihat, diarahkan, harus diarahkan gitu. Orang tua dan sekolahan harus kerjasama. Dari kecil nanti kalau sudah kelas 1, kelas 2, nanti kan guru kelas sudah membedakan. Ini apa? A, B, C, D. Ngomong disambung. Tinggal orang tua kan biasanya anak SLB itu sekolah dan ngikut mengantar begitu. Oke, harus ikut ya. Mengantar di mengantar. luar. Oh, tapi nggak boleh masuk Oh ya. tidak boleh yang Nggak masuk anaknya. Masuk anaknya. Oke. Anaknya. Nah, kalau yang D berarti? Kalau yang Sorry. yang Sebelum- C. Sebelum kita yang masuk yang ini, yang B itu olahraganya bebas, semuanya ada. Kalau yang B olahraga bisa lari, renang, bulu tangkis itu bebas. Tapi untuk ke pertandingan untuk jurusan B itu cuma tingkat nasional. Itu sudah ada wadahnya sendiri-sendiri. Beda dengan A, beda dengan C, beda dengan D gitu. Internasional bisa. Tapi untuk B tidak bisa, itu tingkatnya nasional saja. Varian olahraganya bebas tapi sampai di nasional sendiri ya. Iya, betul. Oke. Nah, untuk yang tadi A tuh banyak bagus di musik lah. Nah, Musik, kalau untuk yang renang. di B, Di B kebanyakan di renang. Kalau anak saya di SLB banyaknya renang begitu. Sama lari, kan bodinya bagus, kan anak normal. Sama lari, renang gitu. oke. Nah, kalau ini sekarang kita yang C. Kalau yang C itu kan dibagi dengan 2 kategori. C itu ada Down syndrome, 1000 muka sama. Kalau orang itu dijadikan satu, pasti tidak tahu itu namanya siapa. Tapi yang C1 lagi beda. Ini EQ-nya roda ke bawah. Tapi yang 1000 muka 1 itu olahraganya khusus boce. Tapi untuk yang C, yang rodo ringan, enggak terlalu berat banget gitu. Olahraga bisa renang, bulu tangkis, begitu. Bisa tari juga, kesenian pun ada. Cuma Basket, penangkapannya aja ya. betul. Penangkapannya agak lambat. Penangkapannya yang rodo lambat. Oke. Kalau yang 1000 aja nggak bisa, hanya Wah itu terlalu susah. Ibaratnya cuma olahraganya ya cuma bocah. Renang pun bisa tapi yo lama. Untuk proses latihannya lama sekali. berarti kalau kita melihat sampai ada performance dari orang yang 1000 udah Bukas itu 1, wah, itu berarti sudah luar biasa sekali ya Jos, perjuangan dia. Kan banyak iya. juga di YouTube kan pernah kita lihat Banyak.
mereka bisa sampai seperti Alhamdulillah itu ya? juga pernah anak saya juara 3 nasional. Ya Oh, Boce, 1000 muka Boce ya? 1. Terus yang C juara 1 Asia waktu itu di Bangkok, Thailand. Saya yang latih juga 2019 sebelum corona. Oke. Ada. Wow. C Down syndrome dan C EQ. Cek. Ada. Boce dan boccia tadi ada sebut. Bedanya apa? Boce itu anak Down syndrome. 1000 muka 1. Sedangkan boccia itu daksa plus CP. Yang saya kasih tahu CP itu ibaratnya sarafnya kena loh. Ini nongol lagi. Berhenti nggak ya? Nggak tahu ya. Enggak tahu. Ya udah kita lanjut aja nggak apa-apa. Oke, Man, potongnya ntar abis ini ya. Orang saya mesti diingetin. Oke, boce seperti apa olahraganya? Kalau boce itu bolanya terbuat dari kayu, bundar kecil, beratnya 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo, lantainya itu rumput elastis. Kalau misalkan tidak ada rumput elastis, bolehlah lapangan sepak bola dipakai. Gitu. Sedangkan boccia itu lapangan dibentuk gitu. Bolanya itu beda, lentur-lentur sekali dan itu terbuat dari luar negeri Korea. Berasal dari Korea Berasal masih ya, dari Korea. bolanya ya? Indonesia itu belum ada gitu. Kita Belum ada. beli dari sana. Boccia Makanya, itu ya? Boccia. Boccia itu. Jadi permainannya hanya dia gelindingin. Kalau boce itu menggelindingkan, kan ada bola putih. Itu namanya valina. Ada 4 bola besar, warna merah dan warna biru. Sedangkan merah itu misalkan sendiri, biru itu lawan. Harus bola didekatkan dengan bola putih itu ke valina. Sedangkan boccia itu sebenarnya sama. Bolanya ada putih pun ada biru apa merah. Tapi tinggal kelenturan bola itu. Kan karena CP itu kan tidak kuat tangannya, lemas. Kadang plek begini. Beda dengan anak Down syndrome yang 1000 muka 1. Oke. Yang parah-parah gitu. Untuk biasanya orang untuk pelatnas boccia itu yang kadang yang menetes, kadang yang perlu bantuan, didorong, tidak bisa sendiri, aktivitas sendiri. Toilet pun dibantu. Oke, tapi mereka itu kan bisa sampai pertandingan internasional berarti Ya. ini tadi disebutkan ya. Kalau sampai internasional gitu berarti mereka juga tetap mesti ada asisten yang ngebantu. Ya? Ada, harus ada asisten Nah, pembantu. komunikasinya juga melalui asisten itu. Komunikasinya iya dari asisten. Terus? Selalu berhubungan, selalu bantu-membantu. Tanpa itu tidak berjalan. Di Indonesia sendiri udah ada atlet yang boccia dan boce ini. Kalau boccia ini untuk tingkat nasional ada, tapi kalau boccia internasional. Di Indonesia sudah ada juga yang tampil. Sudah ada boccia untuk internasional, udah tapi ada. boccia cuma tingkat nasional. Nasional, boccia hanya internasional ya, oke. Nasional aja. Oke. Tapi beda dengan yang C, yang EQ, itu kalau bulu tangkis sudah sampai ke Abu Dhabi, Oh. Dubai, Thailand. Anak saya tuh Thailand kemarin. Pertandingan Bulu tangkis. levelnya? Levelnya sama, EQ, Oh, level Soina, tingkatnya Soina. Oke. Wow, keren ya ternyata ya. Ya. Lalu untuk yang D? Ya, kalau daksa itu kan keterbatasan fisik. Fisik itu ada di kaki, juga ada di tangan. Kadang di kaki polio, kalau di tangan separoh begitu. Tinggal cacatnya apa dulu? Misalkan di kaki, saya arahkan bisa enggak itu boce. Boccia kita arahkan. Bisa enggak itu berenang? Tenis meja pun ada. Daksa. Bulu tangkis pun ada daksa. Oh, tapi masih menggunakan ini ya? Kursi roda. Berarti basket juga bisa dong? Basket bisa. Gitu. Oke. Oh, itu yang D. gitu Itu kan, yang berarti. D. Oke. Wow, kalau berarti Bu Ning tuh ngajar untuk semuanya. Ya, ngajar untuk semuanya. Dari kelas 1 sampai kelas
Kalau SD sampai kelas 6, SMP kelas 3, terus SMA sampai kelas 3 sama. Semua? Semua Ngajar juga? saya bagi-bagi. Heeh. Oh, oke. Heeh. Wow. Wah, dari 235. Satu sekolah ya? Satu sekolah, guru olahraga pertama saya. Terus ini baru berapa bulan ada guru olahraga, jadi bisa membantu saya. Bisa bantu. Baru berapa bulan aja, 2 bulan atau 3 bulan gitu. Nah, tantangannya dari SD, SMP, SMA yang paling berat malah yang mana? Kalau yang paling berat yaitu tinggal kesabaran kita, yang itu ya anak kecil biasa. Kalau anak kecil harus super sabar karena harus melatih gini, ini ke sini, sana pindah. Ya toh? Kalau yang besar tidak paham. Kalau kita ngomong udah paham. Beda dengan anak kecil. Masih yuk lari ke sana ke sini gitu. Super duper sabar. Super duper sabar. Oke. Harus sabar lah sebagai guru SLB. Buning senyum-senyum mulu ya. Wah, kayaknya sabar banget loh. Jadi murid. Saya tuh jadi pengen jadi murid ya. Gitu. Disenyumin, sabar, tenang gitu kan. Slow. Slow ya. Udah biasa soalnya Udah ya. biasa gitu. Oke. Nah, saya nggak tahu kalau di SLB, tapi mohon diinformasikan apakah boleh anak-anak yang pindah-pindah sekolah di SLB itu? Oh, bisa. Boleh. Boleh juga ya? Boleh juga. Nah, pernah nggak dapetin siswa yang pindahan dari sekolah lain dan ternyata tidak sesuai dengan kebiasaan dari cara ngajar ibu gitu kan? Jadi dulu ada konfrontasi dari mereka, pernah nggak? Oh, pernah. Ada. Kan SLB sana misalkan karakternya begini. Saya kan jadi guru SLB, guru olahraga disiplin. Kalau tidak disiplin itu tidak maju. Senakalnya apa anak tersebut, kalau tidak disiplin tidak maju. Dari sana dibebaskan. Misalkan saya kan senangnya aktif, terus rapi, bersih. Nah, anak itu kuku panjang, SMA ya. SMA baru masuk pindahan kelas 1. Kuku panjang, wah kayak artis. 2 rambut gimbal, wah wis tenan. Nah, saya kan tidak ada model-model begitu. Potong, berontak. Nah. Itu di mana? Di sekolahan. A, B, C? Itu di D. B. Biasanya Di banyak B itu kan sudah bisa berdandan, sudah cantik, sudah cakep kan sudah bisa. Jadi untuk diarahkan itu perlu ada wak. Ya, ada tantangan. Nah, begitu. Jadi saya arahkan. Kalau kamu pengen sekolah di sini, peraturan di sini harus kuku bersih, tidak ada kayak artis. Nah, gitu kan. Sebagai guru saya begitu. Terus rambut tidak ada panjang-panjangnya gimbal-gimbal gitu, tidak ada, apalagi pang. Waduh. Tapi pernah ada yang nemuin ada. pang? Oh, iya? Rambutnya gondrong segini, ya Allah. Langsung kita omong baik-baik dulu. Oh, enggak mau kan dia protes, enggak mau ini. Ya enggak apa-apa karena dia anak baru. Terus seminggu kemudian enggak dipotong tidak masalah. Terus saya ketemu ibunya dengan baik-baik. Bu, maaf. Kalau anaknya panjenengan rambutnya gimbal begitu panjang, ini masih sekolahan ibu, jadi minta tolong dipotong karena yang lain bisa mengikuti. Nah, begitu caranya. Ngomongnya juga enak ya. Kalau saya lu potong nggak? Kalau nggak lu nggak harus keluar gitu kan. Tapi seru ya, berarti tantangannya ada ya. Nah, ada. Satu lagi tantangan yang mungkin gambaran saya masih agak-agak ini ya, jadi kepikiran aja nih bahwa tantangan misalnya beberapa orang tuh yang mungkin terutama yang kelas 1 SD mungkin ya, pertama kali masuk dari orang tuanya nggak pernah sekolahin anaknya mungkin ya, pada saat masuk itu kan banyak tantangan selain dari anaknya sendiri, mentalnya gitu Ya, kan, betul. sama orang tuanya pernah ribut nggak? Oh, ya pernah gini kan, misalkan anak ini namanya juga anak kelas 1. Ayo. Nah, enggak mau. Ibu ini anaknya enggak mau masuk kelas, Ibu gitu. Nggih monggo sama panjenengan. Oh, enggak usah. Nah, terus orang tuanya, "Sudah, saya bawa pulang aja." Bu, yang namanya anak SLB, anak panjenengan itu kan baru kenal sekolahan. Kalau di rumah tidak ada punya teman, ya kan? Cuma di dalam. Jenengan enggak usah malu. Kita bangga kita punya anak begini, ini dari yang di atas. Tidak ada yang mau kita punya anak difabel. Ibu monggolah buka hatinya. Ayo ibu, kita omongin dulu sama anaknya.
Nanti misal anak tidak mau sama panjenengan, ndak usah malu, ndak usah anaknya bawa pulang. Ini SLB terbuka buat siapa saja. Kalau anaknya ndak mau, ibu sama ndak mau, gimana ibu mau maju? Gimana anak mau maju? Jenengan di rumah terus kan dikucilkan di masyarakat, ya kan? Kita harus bareng-bareng. Ibu harus kuat. Ibu kalau misalkan anak ibu diomong sama orang di luar, ibu ya jangan marah. Jangan langsung dedek, jangan. Ibu ya dijelaskan, Bu, ini harta saya. Ini yang dikasih sama yang di atas. Nggak ada orang yang mau dikasih begitu. Kalau kita orang kaya, tek beli itu, tek beli itu. Coba kalau dikasih, tek, apa ada yang mau? Nggak ada toh. Kita harus menerima, bersyukur. Nggak apa-apa, Bu. Ini jenengan dengan ikhlas, sabar mendidik anak. Sewaktu-waktu kalau besar ada kekurangan anak tersebut, pasti ada kelebihan ibu gitu. Aku bilang gitu. Oh ya Bu, terima kasih masukannya. Makanya ibu jangan cepet langsung tinggi. Kita ngobrol dulu, sabar dulu. Kita sela-sela dulu. Gimana anak tersebut mau maju kalau ibu begitu gitu. Makanya semua anak SLB saya terapkan begitu. Misalkan ada orang, wah anaknya ini ini. Bu, jangan dibalas begitu. Enggak apa-apa, itu anugerah yang di atas gitu. Belum tentu rezeki anak saya lebih besar dari panjenengan, gitulah. Dan mereka mau nurut ya. Nurut, ya. alhamdulillah nurut. Jadi anak-anaknya, walaupun saya tegas, anak itu udah paham dengan apa yang saya katakan, semangat. Alhamdulillah saya kerja di situ selama 8 tahun. Bukan saya besar kepala ya. Sekolah itu membawa nama karena olahraga. Dan saya sebagai guru, tujuan saya anak itu berprestasi, bangga saya karena sebagai guru olahraga saya mampu. Tidak ada embel apa-apa, tapi saya bangga anak saya diajar saya, berarti saya mampu sebagai olahraga. Guru olahraga di SLB. Tidak semuanya guru SLB kan begitu. Apalagi normal, ya toh. Wow. Padahal dulu kalau ngambil kuliahnya kan SPD-nya nggak ada urusan jurusan untuk SLB kan ya. Nggak ada. Berarti belajar lagi ya. Saya sebagai orang menantang, pengen tahu lah. Pengen tahu caranya. Oh anak ini begini. Kalau anak normal sih biasa, ngajar biasa. Saya yang pengen di luar biasa gitu. Karena Anda memang luar biasa gitu. Iya, luar biasa. Buning, Ya. tadi sebelum kita syuting ada pembicaraan bahwa untuk anak-anak autis itu lebih baik dikenalkan oleh ke dunia air gitu kan ya? Betul. Oke, boleh cerita sedikit tentang itu? Ya, ini untuk anak autis bagus sekali untuk dunia air, terapi air. Masalahnya saya ada 3 autis dari kelas 6 tahun, bukan kelas 6 SD, bukan 6 tahun, terus 8 tahun, yang besar 14, 6, 8 dan 14. Itu perbedaannya ya, kalau yang kecil itu kan karena takut air, itu harus diperbanyak di air. Kenapa itu terapi autis banyak di air? Satu, karena dia kan terlalu gerak, otaknya lalu jalan terus. Kalau di rumah tidak ada diam, kecuali tidur. Betul tidak? Iya, beneran. Benar. Itu harus di air. Karena salah satu anak autis tidak mau berenang, kenapa? Tidak mau kena air, Basah, ya? kena basah, tidak mau. Padahal otak itu harus kena air. Jadi lama-lama melambat. Begitu, yang saya tahu begitu. Jadi harus banyak-banyaklah masuk kolam renang belajar gitu. Kalau yang kecil ya cuma bedanya aja, kalau kecil masih bisa diatasi. Kalau rodo besar, rodo polah lagi. Rodo besar lagi, rodo susah lagi begitu. Aktivitasnya gitu loh maksudnya. Tapi kalau dengan terapi air bagus. Karena kepala itu kena air terus, jadi otak kan lama-lama tidak terlalu banyak berputar, pelan begitu. Dan sabar kuncinya. Sabar kuncinya.
Dan Iya. juga dia nggak bisa seenak-enaknya lari-lari ya, Iya, karena kan udah di betul. air, Di dia nggak air. ada pegangan, Nggak ada ya pegangan. dia mesti calming down sendiri ya. Iya, berarti betul. Ya. Oh, itu logiknya mungkin dalam situ ya. Paling takut dia cuma dekap aja, Iya, ya toh. Kalau di air dilepas enggak mungkin, kecuali air anak-anak. Iya. Wah, terbang kemana. Tapi Oke. kalau harus di dalam, pasti anak itu takut, pasti dekap. Berarti lebih baik ke arah yang lebih tinggi ya, supaya dia yang nggak ada dalam. sama aja kalau nggak lari-lari juga ya gitu ya. Ya, tapi kan beda kalau yang dalam, kan anak itu tidak nyampe di kaki, ibaratnya begitu. Kan perlu pegangan. Iya. Beda Sama dengan aja ya. kolam kecil. Nah, kolam kecil kan dia lari terus, tidak ada berhenti. Kolam besar dia ajar lari, berenang, takut paling cuma dekap aja. Gitu. Tapi nggak apa-apa biar dia dekap, yang penting udah biasa dulu. Gitu ya. Udah biasa dulu. Diemnya dulu ya kuncinya Diemnya ya. dulu kuncinya. Diemin dulu, tenangkan dulu, kenalkan dengan air. Tapi kalau masalah gerawuk-gerawuk, cakar-mencakar itu biasa, Oh, anak itu autis biasa. ya. Kan anak autis kan biasanya begitu, nyakar, gerawuk gitu, latihannya begitu. Tapi udah biasa. Emang kan kekurangan kelebihannya kan harus paham. Anak begitu. Informasinya banyak banget dengan situasi kondisi yang tiba-tiba ternyata ketemu orang yang hebat ini gitu kan ya. Terima Jadi, kasih. Bedande Show sangat-sangat beruntung bisa ketemu dengan Bu Ning. Akhir kata nih Bu, ada satu lagi mungkin saya mohon pesan juga buat mungkin lebih tepatnya kepada orang tua kali ya. Iya. Karena kan untuk sebagai seorang guru tantangannya nggak cuma ke anak. Kalau anak kan berarti tantangan ibunya kepada Ibunya, anak. Tapi orang tuanya ini kan biar mereka buka mindset bahwa anak-anak yang diterima itu yang dilahirkan dari diri mereka sendiri ya itu sebenarnya memang karunia gitu Iya, kan ya. memang karunia. Karunia dan memang kita harus merawat dia dan bekal seperti apa mungkin ibu bisa bicarakan kepada sahabat Bedante. Saya minta tolong kepada ibu-ibu yang punya anak difabel, terutama semua jenis kecacatan atau ketunaan, janganlah malu. Mari kita bantu anak kita biar tidak dipandang sebelah mata sama orang-orang. Kita harus majukan anak tersebut dengan kita sebagai orang tua mengangkat anak, kita sekolahkan, kita bimbing. Pentingnya kita jangan malu lah, terus semangat dan semangat. Kita tidak mungkin yang di atas melebihi kita yang tidak bisa, pasti bisa. Jangan lupa orang-orang difabel belum tentu seperti orang normal, bisa melebihi orang normal. Semangat terus untuk orang tua Indonesia, orang tua di mana saja yang punya anak-anak difabel. Semangat terus. Sabar, semangat, dan tawakal. Rezeki pasti datang. Gitu. Terima kasih Bu. Satu lagi yang saya ini mungkin apakah anak-anak yang kecenderungannya kan pasti orang tuanya ada nggak usah dibawa deh di dalam rumah aja. Apakah anak-anak tersebut difabel itu lebih baik dibawa main di luar atau gimana? Kalau punya anak difabel, mending kita dibawa keluar, jangan di dalam. Kalau di dalam tidak ada wawasan, tidak ada mainan, tidak punya teman. Beda dengan di luar. Misalkan di sekolahan ya, kita cerita di sekolahan, bahwa anak ke sekolahan, anak senang. Oh, misalkan tunanetra, ya Allah, anak saya tunanetra, ibu khusus ibu, ya Allah anak saya tunanetra, masih ada orang, anak itu kursi roda, masih ada nggak bisa ngomong. Walaupun melihat tidak bisa ngomong, tapi anak saya cuma tidak bisa melihat aja. Masih ada beda-beda begitu loh. Ya. Jadi kan sebagai orang tua harus semangat, menggugah. ya. Semangat. Tanpa orang tua itu anak itu nggak bisa. Ya. Harus keluar. Harus Itu semua informasi taunya di luar, tidak mungkin di dalam rumah. Berarti itu tanggung jawab orang tua sebagai orang tua ya kita untuk memberikan kesempatan dia untuk bergaul ya, bergaul berorganisasi suatu saat nanti. Tapi yang pasti jangan pernah malu, jangan pernah ditutup-tutupin karena apalagi denial ya. Kan ada juga yang denial, enggak lah anak kita begini. Nah, itu lebih parah lagi ya. Dan akan lebih baik pastinya kalau dari awal kita bisa mencari pertolongan ya kalau misalnya emang masih bisa ditolong ya daripada udah agak dewasa gitu Kalau ya. di luar kan mesti ada komunitas. Ya. Ya. Komunitas, anak Down syndrome, anak TRW, anak tunawicara. Jadi semua ibu-ibu kumpul. Jadi terbuka. Jadi banyak, enggak sendiri. Kita punya anak difabel enggak sendiri. Ya. Gitu. Jadi
sebagai orang tua itu harus banyak-banyak bergaul. Jangan sempit gitu. Bagi saya jangan sempit pemikirannya. Tetap aja anak kita juga gitu ya maksudnya kan ya. Iya. Nah, kita mau ngandelin siapa lagi gitu ya. Anak kita juga mau ngandelin siapa lagi gitu. Iya gitu. Kalau dibilang sama orang, anak jenengan begitu. Maaf. Kalau anak saya begini, panjenengan mau punya anak begini. Nah, kasih contoh aja. Kita dikasih sama yang di atas, itu anugerah, itu titipan, gitu aja. Oke. Gitu kan. Terima kasih. Tapi yang pasti kalau dibawa ke berkomunitas, berteman itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Tapi untuk kita malah berteman gitu ya, malah berteman dan kita mendapatkan input-input yang positif ya. Betul. Dari semua teman-teman kita yang anak-anaknya juga difabel, biar kita lebih bangkit sama-sama gitu ya. Betul ya. Enggak terkebelakangan, pokoknya maju terus. Ya, siapa tahu bisa jadi atlet juga. Betul. Sama kayak panutan kita nih, Mbak Rani. Iya, betul ya Mbak Rani. Ya. Mojok dia diam-diam nyempil-nyempil gitu, tapi itu panutan atlet keren gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Ning sudah mau mampir di Bedante Show dan Bedante Show, sahabat Bedante. Jangan pernah lupa untuk subscribe dan juga informasiin kepada teman-teman. Jadi kita bisa lihat informasi apa yang